Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واكتفى أثره إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam majlis di malam hari ini untuk membahas seperti biasa kisah perjalanan hidup baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimana kita sudah sampai pada akhir perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada perang yang disebut dengan Ghazwatu Al-Fath, penaklukan kota suci Makkah. Terakhir kita membahas di mana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seorang sahabat yang bernama Mas'ud bin Amru Al-Ghifari. Mas'ud bin Amru Al-Ghifari ini sahabat yang diperintahkan untuk membawa dan menjaga bersama timnya, maksudnya. Jadi kalau disebutkan di dalam sirah Nabawiyah, Ammara Rasulullah, bukan amara. Ammara Rasulullah SAW artinya Rasulullah menjadikan seseorang itu menjadi amir, menjadi pemimpin. Jadi bukan amara, tapi ammara. Artinya orang itu bukan sendirian. Dia bisa jadi ada satu kelompok yang ditugaskan. Mas'ud bin Amru Al-Ghifari kala itu diperintahkan untuk membawa harta rampasan perang yang jumlahnya ada 6.000 jiwa orang, kemudian 24.000 onta, dan kemudian lebih daripada 40.000 kambing. Dan adapun perak itu ada 40 auqiyah, 40 baskom bahasanya begitu. Dan tibalah masanya pembagian ghanimah. Dikala itu ketika Rasulullah SAW sekembalinya daripada pengepungan di kota Taif, setelah mereka mengepung sekian hari lamanya, ada yang mengatakan 40 hari, tetapi ternyata yang dikepung ini bahasanya tidak bergeming. Apa tidak bergeming? Nggak gerak. Dia dikepung itu punya bekal setahun. Jadi kalau dikepung sebulan aja nggak ngaruh. Persediaannya ini untuk setahun. Oleh karenanya ketika Rasulullah memutuskan untuk kembali, di saat itu para sahabat memiliki perasaan yang berbeda. Ada rasa berat, khususnya sahabat-sahabat muhajirin yang memiliki semangat untuk perang. Tiba-tiba Rasulullah bilang udah nggak usah, kita tinggalin aja. Di situ para sahabat sebagian ada yang merasa tidak suka dengan keputusan Rasulullah SAW, dan ini menjadi sebuah pelajaran bahwasanya ketaatan kita kepada Rasulullah SAW. Kala itu para sahabat meskipun
Mereka merasa mampu, tetapi kata Rasulullah, kita pulang. Akhirnya semua pulang. Tibalah masanya pembagian ghanimah. Ketika itu Rasulullah SAW membagikan harta rampasan perang dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah tidak melakukan perbuatan kecuali perbuatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh muallif di sini, a'ta Aba Sufyan bin Harb 40 awqiyah wa 100 minal ibil. Rasulullah memberikan kepada Abu Sufyan sendiri itu diberikan 40 baskom perak. Nanti kita akan lihat ya Pak. Jadi bagaimana umat Islam dengan latar belakang keislaman yang berbeda. Orang-orang muhajirin sudah kurang lebih membersamai Rasulullah itu hampir sekitar berapa tahun? 20 tahun nih. Atau mungkin ini tahun ke-10, 9, 13 tambah 10, 23, 20 tahun. 20 tahun lebih. Orang muhajirin. Adapun orang Ansor ini baru 9 tahun nih serius bersama Rasulullah. Sementara orang muhajirin udah lebih panjang. Ketika Abu Sufyan yang terhitung adalah tokoh Quraisy, dan ini adalah orang level ketiga nih bahasanya, bukan kemuliaannya, bukan. Orang muhajirin udah masuk Islam dari dulu. Abu Sufyan muhajirin bukan. Karena dia tidak melakukan proses hijrah. Abu Sufyan termasuk orang-orang yang masuk Islam di masa ketika Rasulullah SAW menaklukkan kota Mekah. Berarti belum lama nih, cuma berapa bulan yang lalu. Jazakumullah khair. Abu Sufyan baru masuk beberapa bulan, sementara di belakangnya ada orang muhajirin yang sudah sekian tahun berislam, dan ada orang Ansor, ada muhajirin yang lebih lama lagi. Di hari itu Rasulullah SAW membagikan 40 baskom perak kepada beliau, dan 100 minal ibil wa 100 minal ibil, 100 ekor unta. Ini lain sendiri nih, 100 ekor unta dengan 40 bahasa Betawinya tenong. Saya baru ketemu 40 mangkok isinya perak. Setelah dapat Abu Sufyan mengatakan, ibni ya Rasulullah, anak saya yang namanya Yazid, bapaknya udah dapat, anaknya dimintain. Ya Rasulullah, ibni Yazid. Fa'atahu mithlaha. Kemudian anaknya dikasih dengan jumlah yang sama, 40 perak dan 100 onta. Dapat anaknya yang Yazid, beliau mengatakan wa ibni Muawiyah, dan anak saya yang bernama Muawiyah dapat lagi, dikasih lagi. Fa'ataha mithlaha. Artinya apa? Sudah 300 onta dan 120 baskom. Dan kita melihat posisi di sini, jangan melihat Abu Sufyannya, tetapi bagaimana apa yang dilakukan oleh Rasulullah ini. Ternyata kalau kita saja sekarang bertanya-tanya, kok Rasulullah bisa ngasih nih. Dan setelah itu ada seorang tokoh Quraisy yang juga baru masuk Islam, yang bernama Hakim bin Hizam, diberikan 100 ekor unta. Thumma sa'alahu mi'atan ukhra, dan Hakim bin Hizam dikasih 100 ekor unta, masih nambah lagi. Ya Rasulullah, segini doang nih, nggak ada lagi, dikasih lagi 100 ekor unta. Jadi kalau kita melihat dari sisinya seorang Hakim bin Hizam bin Hakim atau Hakim bin Hizam, mungkin kayak orang mintaan. Kalau orang Jawa ini kok enjaluan gitu, minta. Tetapi yang kita lihat dari sisi Rasulullah adalah beliau ini memberikan seakan-akan tidak ada rasa fakir, tidak ada rasa takut untuk kefakiran. Dan yang di hadapan mereka ini, di hadapan Rasulullah ini adalah orang-orang yang disebut dengan mu'allaf, orang-orang yang baru masuk Islam, masih mencari sesuatu, bukan duniawi, bukan, yang sekiranya menguatkan bahwasanya Islam ini memberikan perhatian kepada dia. Makanya ketika ada aksi di masyarakat kita, kadang ada orang yang pindah-pindah dari masjid ke masjid, mengaku dirinya adalah mu'allaf, dan kemudian meminta waktu kepada DKM untuk bisa berdiri di depan masjid menyampaikan
tentang kebutuhannya, kita akan dihadapkan dengan dua prasangka, Pak. Ini orang kira-kira jujur apa enggak nih? Satu, bisa jadi dia mu'alaf dan jujur, dia butuh duit karena diputus bantuan keuangan sama keluarga besarnya. Atau yang kedua, jangan-jangan dusta. Nah, disinilah fungsinya lembaga persyahadatan atau lembaga mu'alaf Indonesia. Mungkin yang dikeluarkan sertifikat mu'alaf dari MUI, atau sertifikat mu'alaf dari Masjid Sunda Kelapa, atau dari DMI, atau dari manapun, atau masjid misalnya Al-Manar mungkin bikin lembaga mu'alaf Al-Manar gitu ya, LMA, lembaga mu'alaf Al-Manar, daftar ke MUI, nanti ditunjuk siapa penanggung jawabnya, nanti ada bimbingan. Jadi kalau ada orang yang ingin memeluk Islam dan bersyahadat di sini, saya termasuk yang sampai detik ini, Pak, sampai detik ini saya kalau diminta untuk memimpin pembacaan ikrar syahadat, saya menolak, Pak. Sampai sekarang di masjid saya sendiri saya menolak. Saya bilang yang lain aja. Akhirnya saya ditanya, kenapa Ustaz? Ustaz nggak pernah mau. Saya mau mengikrarkan syahadat buat orang yang sudah siap masuk Islam. Di antaranya adalah kalau yang bersangkutan sudah tahu tentang rukun Islam, rukun iman, minimal itu. Dia tahu kewajibannya. Kalau perempuan, dia siap belajar menyempurnakan agamanya. Laki-laki, dia harus tahu apa yang harus ditinggalkan, apa yang harus dikerjakan. Jadi jangan cuma sekedar bersyahadat di masjid, di kalangan masyarakat dia dikenal mu'alaf, tapi kemudian tidak ada yang berubah. Makanya cara untuk masuk Islam itu betul, cuma mengucapkan 2 kalimat syahadat, tetapi proses menuju ke sana jangan terlalu dimudahkan, Pak. Dan kita juga nggak berhak menolak. Oh jangan nanti masuk Islam, nggak usah. Makanya di Sunda Kelapa itu, Masjid Sunda Kelapa itu ada, di Al Azhar juga sama. Itu ada, Pak. Mereka punya kurikulum. Bagaimana kurikulum itu diberikan kepada mereka yang berminat untuk masuk Islam. Silakan, Pak. Ini kalau istilahnya bukunya gitu. Ini buku dari saya, dari kami, silakan Bapak pelajari dulu. Kalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan, silakan tanyakan kepada kami akan membantu menjelaskannya. Oh Pak, ini mohon maaf Pak, di buku ini ternyata dilarang ya Pak minum alkohol. Iya Pak, di dalam Islam itu tidak boleh minum alkohol, tidak boleh hidup dengan pasangan kumpul kebo. Berarti nanti kalau saya sudah ngucapin 2 kalimat syahadat, saya harus pisah Pak? Pisah Pak. Jangan kemudian hal ini tidak dijelaskan, dia menganggap masuk Islam itu mudah. Setelah masuk Islam dia masih enjoy, paginya syahadat, malamnya ke klub malam, masih asik-asikan minum alkohol, besoknya masih zina. Ini yang bermasalah. Akhirnya apa? Islamnya tidak tuntas. Makanya ini berpengaruh juga Pak. Ketika mereka diberikan penguatan, ketika kita memiliki ada syahadah, sertifikat yang bersangkutan adalah mu'alaf, kita bisa bertanggungjawabkan. Oh ternyata yang bersangkutan masuk Islam di Masjid Sunda Kelapa dengan nomor urut sekian, kejadiannya tanggal sekian. Untuk mengkonfirmasi misalnya, telepon nomor sekian, telepon DKM. Benar nggak Pak? Ada orang yang mu'alaf begini. Dan saya yakin kalau lembaga mu'alaf yang mengurus mu'alaf di Indonesia itu memiliki keseriusan seperti dalam pembinaannya ini, saya yakin betul tidak ada mu'alaf yang luntang-lantung, itu nggak ada. Mestinya itu di cover. Misalnya nih kayak kejadian waktu di ITB Bandung tuh, atau IPB saya lupa tuh, ada seorang anak gadis non muslim masuk Islam, dan itu pun tidak ada paksaan, tidak diajak oleh teman kuliahnya, dia murni mempelajari agama Islam dan kemudian masuk Islam. Tetapi karena keluarganya menolak, akhirnya apa? Uang kuliahnya diberhentikan, uang kos-kosan yang nggak dikirim, uang jajannya nggak ada. Sampai ini anak jualan donat, ingat gitu? Ada kisah itu. Donat yang untungnya satu donat cuma 500 perak Pak, 500 rupiah. Bisa apa dia? Ditambah dia dituntut sama keluarganya. Inilah yang harus diberikan oleh lembaga mu'alaf. Ada pendampingan, ada advokasi, termasuk pendampingan masalah sosial dan ekonomi.
Kalau ada orang mu'alaf setelah masuk Islam itu kemudian kehidupannya merosot Pak, susah hidupnya, jangan dibilang ya itu cobaan lu nikmatin aja. Kalau gua kan dari lahir udah begini Islam, lalu cobain aja dulu, kuat gak? Jangan begitu. Makanya dilakukanlah Rasulullah memberikan kepada mereka itu. Ini penjelasannya nih, supaya kita jangan ada perasaan seperti perasaan orang munafik. Orang munafik di hari ini mengatakan i'dil ya Muhammad. Oh, ini peristiwa yang diabadikan dalam sejarah ketika Rasulullah sudah selesai membagikan harta kepada orang-orang muhajirin. Nanti kita akan temukan orang muhajirin, orang-orang yang baru masuk Islam. Nanti akan ada kisah berikut ini sebelum kita tutup. Apa? Orang-orang munafik ini berdiri di antara dua kelompok, Pak. Orang-orang muhajirin, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, yang tidak terlalu memusingkan. Ingat nih, tidak terlalu memusingkan. Mereka itu sudah mengerti betapa berharganya Rasulullah daripada ghanimah-ghanimah itu. Abu Bakar nggak pernah minta Pak, karena tahu bagaimana dahsyat dan mahalnya harga Rasulullah SAW. Lebih memilih menjadi sahabatnya Rasulullah daripada memiliki harta. Tetapi di sini ada sekelompok yang terpengaruh Pak, dan inilah diakibatkan dari statementnya orang-orang munafik. Ketika Hakim bin Hizam mendapatkan 100, minta lagi 100, berarti 200 ekor. Fa'atau iyaha wa a'ta Safwan bin Umayyah. Safwan bin Umayyah ini dulu dedengkotnya nih, yang memusuhi Rasulullah. Tapi begitu lapangnya hati Rasulullah. Kita belum tentu Pak. Kita sebelum jadi ketua DKM berantem sama si Fulan. Pas jadi ketua DKM ada pembagian kurban. Ustaz, ini dibagi nggak nih musuh ente? Nggak usah udah. Bisa jadi kemanusiaan kita mengatakan, oh enggak. Jangankan di Indonesia, kita musuhan sama temen Pak, kita nggak bagi daging, dia mati aja kita bisa nggak sholatin sama dia. Ustaz, si Fulan meninggal, alhamdulillah, bukan innalillah, alhamdulillah. Ya keluarlah kalimat innalillah yang terjun. Nyolatin nggak? Nggak sempet aneh ke kelurahan aja lah. Ke kelurahan nyolatin doang berapa? Apa beratnya sih? Rasulullah SAW Pak. Safwan bin Umayyah, silakan dibuka Pak lembaran-lembaran kisah yang pernah kita bahas. Safwan bin Umayyah kurang brengsek apa nih kalau bahasa kita nih? Kurang brengsek apa nih orang? Sama Rasulullah. Safwan bin Umayyah mi'atan minal ibil, 100 ekor unta Pak. Kita belum tentu bisa mampu seperti hatinya Rasulullah Pak. Kita kalau berantem sama tetangga Pak, kita masak nih, tetangga kita gedek sama dia, kita lengkapin Pak, kita kasihin rumah yang sebelah sono. Anak kita menanya, Pak ini nggak dibagi, nggak usah udah yang ngono aja bagi deh, lu dengerin aja kata gue. Kita hati kita, masya Allah. Ini Pak, kisahnya Rasulullah ketika masa kecil dibersihkan hatinya, ketika Isra Mi'raj dibersihkan hatinya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus kepadamu wahai Muhammad kecuali rahmat bagi semesta alam. Kita semesta bagi alam RW aja udah hebat banget kita Pak. Udah baik sama satu RW udah hebat banget kita. Apalagi kalau kita jadi caleg berhasil Pak. Kita urus tuh daerah. Tapi kalau nggak berhasil, oh bisa ngambek nih. Karpet masjid tarik gini. Pak, hati tuh, berat Pak. Kemarin kita bahas tuh, ketika Rasulullah mau berangkat satu Mekah, ketemu sama dua orang yang dibawa oleh pamannya Al-Abbas bin Abdul Muttalib, sepupunya yang dulu memusuhi. Tetapi Rasulullah sebagai unsur manusiawinya nggak mau bicara Pak, diem aja. Dinasehati oleh istri tercintanya. Siapa? Maimunah bintil Harith menasehati, ya Rasulullah, jangan sampai kedua saudaramu ini an yakuna ashqan nasu bik. Jangan sampai ini orang menjadi orang yang paling rugi dengan dirimu. Besoknya Rasulullah ketemu, dia peluk saudaranya, dia cium keningnya. Dia mendoakan dengan sebaik-baiknya doa. Kalau kita belum tentu Pak, kalau udah gedek sama orang Pak, boro-boro ketemu sama orang, ngelihat sendalnya aja udah ogah. Sendalnya di sini masjid sebelah sana. Kita parkir sebelah sini nih. Jangan sampai sendal kita deket-deketan sama dia, kita pisah sama dia. Ya Allah. Masuk ke masjid, dia udah sholat di sini nih.
kita geser ke sana. Begitu sempitnya hati kita. Tetapi Rasulullah Pak, Safwan bin Umayyah 100 ekor unta. Thumma mi'atan, thumma mi'ah. 100. Safwan bin Umayyah 300 ekor unta. Kadza fi Syifa, disebutkan dalam kitab Asy-Syifa. Wa a'ta Al-Harits bin Kaladah mi'ata min al-ibil. Ada lagi sosok namanya Al-Harits bin Harits. Dan demikianlah ketika Rasulullah SAW memberikan pembagian itu, ada suara sumbang. Nih bahasa Indonesia begitu. Ada suara sumbang. Hatta sya'a fin nasi anna Muhammadan yu'ti ata'an ma yakhaful faqr. Fazdahamat 'alaihi al-Arab. Di situ manusia, para sahabat melihat Rasulullah membagikan seperti orang yang membagikan tidak takut fakir. Kayak orang lagi ngebagiin duit, nggak takut fakir. Ini sedikit saya ceritakan nih Mbak. Saya dulu pernah umroh mendampingi salah seorang pengusaha Muslim. Saya tidak sebutkan namanya nih, saya mohon izin. Saya pengen banget saya sebutin nih sebagai contoh, tapi saya nggak mau sebutin. Orangnya masih hidup soalnya. Saya ngedampingin beliau umroh tuh. Umroh itu cuma 4 hari Pak. 3 hari di Madinah, 3 hari di Mekah, 1 hari di Madinah, habis itu pulang naik jet pribadi. Itu saya pertama kali umroh dengan beliau itu kaget Pak. Ketika datang dari Jeddah masuk ke Mekah, beliau pakai ihram dan kemudian pakai apa tuh namanya, sabuk yang juga sekaligus fungsinya sebagai tas pinggang. Waktu itu kita diurus sama Garuda Indonesia, pihak apa itu namanya, groundnya itu, tim groundnya itu orang, ground timnya itu orang Garuda, termasuk check in hotelnya. Ketika masuk ke hotel, perasaan saya itu mestinya yang bayar tip, ngasih tip ke office boy atau ke tukang apa itu namanya yang ngangkutin porternya itu kan mestinya orang Garuda. Tapi beliau lebih dulu ngasih Pak. Yang saya kaget, ini porter dikasih $100. Tipnya $100. Saya kalau mau negur beliau gitu, Pak, kebanyakan kayak saya sombong banget gitu ya. duit di. Ini orang luar biasa Pak, kekayaannya Masya Allah. Tapi ketika ngasih tukang dorong ini $100. Kemudian pas turun makan, habis makan ngasih tip $100. Saya bilang nih sama tim Garudanya, bilang nih beliau kagak salah nih ngasih tip, maksudnya nggak kegedean gitu. Tapi karena beliau mungkin punya harta yang kita nggak tahu berapa banyak ya Pak, itu ngasih orang itu ka'annahu lam yakhshal faqr Pak. Duitnya berubah. $100 itu baru saya lihat berubah itu ketika di Masjidil Haram. Berubahnya jadi 100 real. Tadinya pakai dolar, pas sedekah dia bilang begini ke saya, Ustaz Atik, ini saya kalau mau sedekah di mana Ustaz? Saya tanya, maksudnya gimana Pak? Iya kan kalau di masjid kan ada kotak amal. Kan di Masjidil Haram kagak ada. Saya bilang kagak ada Pak, kalau di sini nggak ada donasi, saya bilang. Terus gimana kalau saya mau sedekah? Kata orang-orang tuh, kata teman-teman, kalau sedekah bagiin aja. Oh iya, nggak apa-apa. Cuma dalam hati saya begini nih, ini tadi beliau bagiin $100 nih. Kalau di Masjidil Haram dibagiin $100, ini bisa 1.000 orang yang ngumpul nih. $100 Pak. Itu kursnya waktu itu masih 12.000, 13.000. Sekarang udah 16.000. Akhirnya apa? Saya bilang gini aja Pak, itu bagikan aja ke tukang sapu yang ngepel di Masjidil Haram gitu, tukang urusin zam-zam. Oh boleh. Tapi Bapak bisa nggak ngasihnya diem-diem Pak gitu. Maksud hati saya pengen ngebantuin. Cuma kan saya nggak sopan takutnya, Pak biar saya aja Pak. Jadi entar saya dikira tuannya saya lagi. Akhirnya Pak, beliau tetap bagiin. Tapi di situ saya lihat uangnya 100 real tuh. Itu yang ngumpul banyak banget Pak. Us gitu. Saya merasakan yang ngelihatnya aja, bukan duit saya nih Pak. Saya cuma ngelihat aja. Dan saya pandang wajah beliau itu sedikit pun tidak ada raut kekhawatiran akan hilangnya harta. Bagaimana dengan Rasulullah SAW yang membagikan 100 onta.
Padahal itu bisa jadi Rasulullah mengatakan 1/5-nya buat saya, 1/5-nya buat ini, tapi beliau nggak bagikan itu. Sampai kemudian orang-orang Arab Badui yatlubunal mala hatta ittarruhu ila syajarah. Sampai ada orang Arab Badui mendesak Rasulullah SAW sampai Rasulullah mundur, jalan mundur terdesak, nempel dengan pohon, dan kemudian ridanya Rasulullah SAW ditarik. Fantuzi'at ridauhu, sampai ridanya itu diambil oleh orang Arab. Dan akhirnya Rasulullah berteriak mengatakan, ayyuhan nas, ruddu alayya ridai, kembalikanlah sorbanku. Fawalladhi nafsu Muhammadin biyadih, law kana indi adadu syajari tihamah, na'aman laqasamtuhu alaikum. Kalaulah saya memiliki ontak sebanyak pohon yang ada di dataran Tihamah, nggak ada yang akan saya simpen. Thumma ma allaftumuni bakhilan wala jabanan wala kadhiban. Kalian tidak akan pernah menemukan Muhammad orang yang bakhil, orang yang pengecut, orang yang pendusta. Dan memang Pak, di perang ini Rasulullah jatahnya 1/5 Pak, tetapi nggak ada yang dibawa pulang oleh Rasulullah SAW. Kemana? Dibagikan. Ketika Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa anna lillahi khumusahu wa li rasulihi, Allah 1/5, Rasulnya 1/5, nggak ada yang diambil sama Rasulullah. Itu cuma pembagian saja, tetapi hakikatnya Rasulullah membagikan kepada umatnya sallallahu alaihi wasallam. Sampai kemudian kisah ini mencuat Pak. Desas-desus yang terjadi, suara sumbang itu mengatakan begini, Nabiullah Muhammad SAW ini membagikan hanya kepada orang kampungnya aja, hanya dibagikan kepada orang kampungnya saja. Datanglah seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Ubadah. Ini Sa'ad bin Ubadah mestinya kita hafal namanya nih. Sa'ad bin Ubadah adalah orang yang dulu pertama kali ngapain? Mendampingi siapa? Mus'ab bin Umair. Sa'ad bin Ubadah datang kepada Rasulullah SAW menyampaikan pesan atas apa yang terjadi pada diri orang-orang Ansor. Kemudian mengatakan, ya Rasulullah, inna hadzal hayy minal ansar qad wajadu alayka fi anfusihim lima sana'ta fi hadzal fai' alladhi asabta. Ini sekelompok umatmu dari golongan Ansor ada perasaan gak enak terhadapmu wahai Rasulullah, atas apa yang engkau perbuat, apa yang engkau lakukan ketika engkau membagikan harta rampasan perang ini. Qasamta fi qaumik. Ini Pak, bahasanya halus banget Pak. Sa'ad bin Ubadah nggak mau melakukan tindakan offset Pak, nggak mau songong. Beliau mengatakan, qasamta fi qaumik, engkau telah membagikan untuk kaummu. Ya tadi itu Abu Sufyan, Yazid, Muawiyah, Sofwan bin Umayyah, Hakim bin Hizam. Ya Rasulullah, kalau bahasanya orang Selipi, tadi yang dibagiin kayaknya orang Selipi doang nih. Padahal nih kita lagi perang di Senayan nih. Lagi perang di Senayan, lagi demo di Senayan nih. Tapi kenapa yang dibagi orang Selipi? Ini kejadiannya di mana? Di Mekah. Tapi kenapa engkau membagikan hanya orang Mekah? Wa a'taita ataya 'idhaman fi qabailil Arab, dan engkau membagikan kepada mereka dari kabilah-kabilah Arab, sementara aina nahnu minal ansar, mana bagian kami orang-orang Ansar? Itu pertanyaan yang paling berat yang pernah dilontarkan oleh Sa'ad bin Ubadah, karena mereka takut. Dan seakan-akan Rasulullah memahami Pak. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada Sa'ad bin Ubadah, fa aina anta min dzalika ya Sa'ad? Ini pertanyaan balik nih Pak. Rasulullah seakan-akan bertanya begini, fa aina anta min dzalika ya Sa'ad? Ketika manusia merasa berat melihat itu, engkau di mana? Maksudnya Rasulullah, antum punya perasaan yang sama apa enggak? Kira-kira antum masih lebih milih saya atau lebih milih harta rampasan perang? Qala ya Rasulullah, ma ana illa min qaumi. Jawabannya Sa'ad bin Ubadah rada-rada diplomatis nih. Beliau mengatakan,
Ya, saya ini siapa sih Rasulullah? Saya hanya orang Ansor, bagian dari mereka. Saya cuma menyampaikan gundahnya mereka, tidak lebih daripada itu. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, Pak, ini peristiwa yang membuat nangis orang-orang Ansor, Pak. Rasulullah kemudian mengatakan kepada Sa'ad bin Ubadah, fajma' liya qaumaka fi hadhil khatirah. Wahai Sa'ad bin Ubadah, kumpulkan kaummu saat ini, di tempat ini saya tunggu. Fa kharaja Sa'dun fa jama'al ansara fi tilkal khatirah, fi tilkal hadhirah. Kemudian dikumpulkanlah orang-orang Ansor oleh Sa'ad bin Ubadah. Ketika dikumpulkan, Rasulullah SAW berkata kepada orang-orang Ansor, laqad ijtama'a laka hadzal hayy minal ansar ya Rasulullah. Kata Sa'ad, wahai Rasulullah, orang Ansor udah kumpul. Kemudian Rasulullah berdiri di hadapan mereka, memuji Allah, kemudian memberikan tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berkata, ya ma'syaral ansor, wahai orang-orang Ansor. Ini statement ini Rasulullah ketika bertemu dengan orang-orang Ansor yang waktu itu ngerasa, kok yang ono dibagi 100, kita cuma dibagi 10. Ini orang Ansor cuma dapat 10, Pak. Kambing 10. Ada yang dapat 15. Ada yang dapatnya mungkin cuma satu mangkok doang. Ketika Rasulullah berhadapan dengan mereka mengatakan, ya ma'syarul ansar, ma qalahun balaghani ankum, ada omongan yang sampai kepada saya, wajadatun wajadtumuha alayya fi anfusikum, dan ada perasaan yang enggak enak yang kalian temukan di dalam diri kalian. Alam atikum dolalan fahadakumullah, bukankah aku ketika datang kepada kalian di Madinah, saat itu kalian dalam kondisi sesat? Wa alatun fa'aghnakumullah, dan kala itu kalian lagi kondisi susah, tetapi karena aku datang kemudian kalian menjadi kaya. Wa a'daan fa'allafallahu baina qulubikum, dan kalian waktu itu di Madinah sedang bermusuhan antara Aus dan Khazraj, dan kalian bersatu karenaku. Kemudian para orang-orang Ansar mengatakan, qalu bala ya Rasulullah, betul wahai Rasulullah. Kemudian mereka mengatakan, betul. Kepala mereka tertangguk, mereka menundukkan kepalanya sambil mengingat nikmat Allah. Ternyata ada yang lebih besar dari hanya sekedar 10 ekor kambing. Yang dapat onta cuma 3, yang dapat kambing cuma 10. Ternyata orang-orang Ansar baru menyadari, ya Allah, ternyata Rasulullah itu jauh lebih berharga daripada hewan-hewan pembagian itu. Kemudian Rasulullah SAW kembali bertanya, ala tujibuni ya ma'syarul ansar, kenapa kalian tidak menjawab wahai orang Ansar? Kemudian orang-orang Ansar mengatakan, bimadza nujibuka ya Rasulullah, dengan apa saya harus menjawab? Karena memang jawabannya udah benar, nggak ada lagi yang lebih berharga dari Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW membuat statement seperti ini, Pak. Ama wallahi law syi'tum laqutiltum. Kalaulah kalian ditakdirkan meninggal, mati syahid, mungkin kalian nggak ada di sini. Fasaddaqtum wala saddaqtum, dan kalian ternyata membenari janji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ya ma'syaral ansar, wahai orang-orang Ansar, ala tardawna ya ma'syaral ansar, apakah kalian tidak ridha an yadhhaban nasu bisyati wal ba'ir, ketika orang-orang pulang dengan onta dan kambingnya, wa tarji'una bi Rasulillah, sementara engkau pulang dengan Rasulullah. Orang-orang pulang bawa kambing, bawa onta, bawa perak, tapi kalian tidak bawa itu semua, tapi kalian cuma bawa saya. Ila rihalikum, dan kalian membawa pulang saya kembali kepada kota Madinah. Fawalladzi nafsu Muhammadin biyadih. Kemudian Nabi bersumpah dengan nama Allah, demi zat yang nyawanya Muhammad ada di tangannya, laulal hijratu lakuntum ra'an minal ansar, kalaulah bukan karena hijrah, aku tidak akan menjadi orang Ansar. Walau salakan nasu sya'ban, kalaulah manusia nih, ada orang Pak, ada rombongan ngambil jalur kanan, wasalakatil ansar wadian, dan kemudian orang Ansar ngambil sebelah kiri, kata Rasulullah apa? Saya akan ikut jalannya orang Ansar. Saking memberikan apresiasi.
Kalau ada sekelompok manusia yang satu jalan ngambil arah kanan, satu ngambil arah kiri. Kalau orang Ansor ngambil arah kiri, saya ambil arah kiri. Fasalaktu sya'bal Ansor, dan saya akan mengikuti jejaknya orang-orang Ansor. Dari sinilah kemudian Rasulullah mengeluarkan doa, Pak. Allahumma arhamil Ansor wa abna'il Ansor wa abna'il Ansor. Ya Allah, rahmatilah orang-orang Ansor, anaknya orang Ansor, cucunya orang Ansor, dan cicitnya orang Ansor. Dikala itu ketika Rasulullah SAW menutup pidatonya dengan doa tersebut, fabakal qaumu, itu orang Ansor semuanya tertunduk dengan air mata yang banjir. Dan kala itu tidak ada sesuatu yang lebih menggembirakan mereka, baru merasakan betapa Rasulullah SAW jauh lebih mahal daripada segalanya. Dan ini adalah kisah ketika Rasulullah SAW mengakhiri perjalanan di perang Taif, dan beberapa waktu setelah itu datanglah 14 orang pemimpin dari suku Hawazin yang tadinya dikepung, nyerah juga akhirnya. 14 orang nyerah. Dan di antara mereka ada saudara sepersusuannya Rasulullah SAW. Sebagiannya bahkan dikembalikan kepada kaumnya. Dan setelah itu Rasulullah SAW berpulang ke Mekah, masuk ke kota Mekah melalui sebuah daerah yang disebut dengan Ji'ranah. Ji'ranah inilah yang sampai hari ini sebagian masyarakat Indonesia ngambil mikot. Jadi bukannya bid'ah, tetapi dulu Rasulullah pernah ngambil mikot di situ. Bukan sesuatu yang baru. Rasulullah ngambil mikot setelah pulang dari Taif, berumroh ngambil mikot dari Ji'ranah. Kemudian masuk ke kota Mekah, kemudian tinggal beberapa hari di Mekah, ada dalam riwayat dikatakan 9 hari. Barulah setelah itu Rasulullah SAW kembali ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Dan setelah itu nanti akan ada beberapa perang kecil yang dijalani oleh Rasulullah SAW. Ada sekitar 16 perang, Pak. Makanya hidup Rasulullah itu sibuk luar biasa, Pak. Dahsyat, Pak. Ya, kalau kita kadang udah di usia kita yang sekarang, kita masih bisa santai. Banyak hal yang kosong daripada kisah hidup kita Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah di tahun ke-9 itu, saya tidak sebutkan semua, ada sekitar 16 peperangan, yang dimana peperangan itu tugasnya bukan untuk memerangi semata, Pak. Datang gitu orang diserang-serang, dibunuh-bunuh, nggak ada. Jadi perang dalam istilah sirah nabawiyah itu yang pertama dilakukan oleh mereka adalah apa? Menawarkan Islam. Kalaulah mereka melakukan penawaran Islam diterima, maka mereka akan menjadi saudara muslim. Tetapi kalau tidak, mereka akan ditawarkan menjadi kafir zimmi. Tetapi kalau mereka tidak bersedia, maka mereka akan dicatat sebagai kafir harbi. Ketika suatu saat nanti ada peperangan, maka kaum tersebut tidak akan mendapatkan proteksi sebagaimana proteksi para, kalau bahasa kita itu koalisi, para sekutu. 16 itu saya kira cukup panjang sekali. Ada sekitar 16 peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan dipimpin oleh 16 sahabat yang berganti-gantian. Dan juga ada perang yang lebih kecil lagi, ada sekitar 5 perang, yang dimana nanti pada perang yang ke-9 insya Allah minggu yang akan datang kita akan membahas perang yang dahsyatnya luar biasa, yaitu perang Tabuk. Ini perang Tabuk, Pak. Perang Tabuk ini nanti akan ada kisah sendiri yang berkaitan dengan kisah sahabat Ka'ab bin Malik. Kenapa? Karena kisah perang Tabuk ini juga ada campur tangan dari orang-orang munafik, Pak. Yang menantang dari perang Tabuk ini justru bukan karena lawannya orang Romawi, tetapi karena waktu itu di Madinah pada tahun ke-9 Hijriah sedang terjadi panen raya. Jadi kalau ini orang yang pergi ikut jihad, otomatis panennya nggak ada yang ngurusin. Jadi kurang lebih begitu, Pak. Kalau ikut perang, kebun kurmanya nggak ada yang ngurus. Jadi ini pertimbangannya rada berat juga nih. Kira-kira ikut perang tapi panen gagal, atau ikut panen tapi jihad ditinggalkan. Nanti akan ada kisah
yang menimpa seorang sahabat yang bernama Ka'ab bin Malik, yang kisahnya itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah. Dan sampai sekarang peristiwa ini masih diabadikan, bahkan di Masjid An-Nabawi, tepatnya di Raudhah itu ada 3 tiang seperti ini, Pak, yang disebut dengan Amudut Taubah, tiang pertaubatan. Kisahnya seperti apa, insyaallah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.